Pentingnya ideologi bagi suatu negara. Ideologi suatu negara sangat penting karena sangat bermakna dalam suatu negara. Pentingnya ideologi bagi suatu negara dapat disimpulkan dalam beberapa poin, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, negara mampu membangkitkan kesadaran mengenai kemerdekaan. Jadi, pentingnya ideologi dan dasar negara bagi suatu negara yaitu dilihat dari fungsinya ideologi. Fungsi ideologi itu adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Contohnya, negara kita sendiri itu mempunyai ideologi yaitu Pancasila. Nah, Pancasila itu sebagai pembeda dengan bangsa lain. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa pentingnya ideologi bagi suatu negara itu yang pertama yaitu membentuk identitas atau ciri suatu kelompok atau bangsa dan mempersatukan sesama manusia dalam suatu bangsa. Dan yang ketiga, mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial. Dan yang keempat yaitu pembentukan solidaritas dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Istilah ideologi untuk pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis bersama Anthony Dastus Decry 1796 sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar ke arah masa depan. Ideologi adalah ilmu seperti juga biologi, psikologi, fisika, dan matematika. Namun, dalam perkembangan ideologi bergeser dari semacam ilmu menjadi suatu paham atau doktrin. Ideologi secara etimologis terdiri atas dua asal kata, yaitu idea dan logos. Idea memiliki arti gagasan atau ide-ide, sedang atau cita-cita atau juga pandangan. Diartikan ideologi suatu bangsa adalah ideologi yang mendukung tercapainya tujuan nasional suatu bangsa. Ideologi bangsa Indonesia, bangsa dan negara RI dengan ideologi Pancasila memiliki arti cita-cita atau pandangan dalam mendukung tercapainya tujuan nasional Negara Republik Indonesia. Setiap bangsa melanjutkan keberadaan serta eksistensinya selalu berusaha memelihara ideologinya agar bangsa itu tidak akan kehilangan ideologi yang dianutnya, berarti tidak kehilangan identitas nasionalnya. Demikian juga bangsa Indonesia yang mempertahankan Pancasila sebagai ideologinya. Penetapan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia ini pertama-tama berarti bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar moral kodrati natural moral ya. Oleh karena itu kita harus tunduk padanya dan wajib membela serta melaksanakannya dengan baik. Mengenai ideologi pembangunan, berarti pembangunan ikut dalam memberikan kepada pemerintah Republik Indonesia kewenangan dalam mempersiapkan kebijaksanaan dalam wujud cita-cita kehidupan bangsa melalui pembangunan nasional yang dilakukan dengan penyusunan kaidah-kaidah atau norma-norma. Norma-norma penting dalam menunjang perkembangan yang sedang dilaksanakan. Pancasila bukan menangani masalah-masalah percaturan politik atau ideologi persatuan, melainkan mampu pula membackup
kehidupan dalam bidang pembangunan negara secara menyeluruh. Sebagai ideologi terbuka atau ideologi Pancasila dalam melihat perkembangan kemajuan dunia dewasa ini, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lajunya komunikasi membuat dunia seolah menjadi sempit dan kecil, sehingga pembangunan akhirnya tidak terkait pada faktor-faktor yang ada di dalam negeri saja, tetapi juga sangat tergantung dalam jaringan politik dunia yang sangat dipengaruhi kekuatan-kekuatan ekonomi global, di antara lain dalam menghadapi persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, politik, konflik, dan terorisme. Kita harus mampu menghadapi segenap tantangan dan hambatan dalam kehidupan guna dapat memelihara stabilitas nasional untuk mempersiapkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat bangsa melalui pembangunan pemerintahan identitas dalam ikatan pertahanan nasional dan persatuan nasional, mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia melalui ideologi terbuka, dikembangkan dinamika kehidupan masyarakat bangsa, membuka wawasan yang lebih luas secara konkret serta lebih mudah pemecahan segenap permasalahan yang timbul dalam penyelesaian secara baik dan lebih terbuka dengan berdasarkan atas kesepakatan seluruh masyarakat tanpa paksaan dari luar. Langsung saja memasuki ciri khas ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka ialah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi berasal dari dalam diri bangsa sendiri, yaitu dari kekayaan rohani, moral dan budaya kemasyarakatannya dengan dasar konsensus seluruh masyarakat dan tidak diciptakan oleh negara. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik semua rakyat, sehingga ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Suatu ideologi yang wajar, berakar pada cita-cita dan falsafah hidup bangsa. Ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa. Ideologi terbuka berbeda dengan ideologi yang datang dari luar yang akan bersifat tidak wajar atau artifisial, kurang sesuai, dan sedikit banyak terjadi penekanan atau paksaan. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditunjukkan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia yang modern. Kita mengenal 3 tingkatan nilai sehubungan dengan hal di atas, yaitu yang pertama, nilai dasar adalah nilai yang tidak berubah. Nilai instrumental adalah sarana dalam mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah dengan sesuai dengan keadaan. Kemudian nilai praktis yang berupa pelaksanaan secara nyata. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam norma-norma Pancasila yang terkandung dan tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang nilai dan cita-citanya tidak boleh diubah atau diubah merupakan konsensus bangsa yang disebut kaidah pokok dasar negara yang fundamental. Perwujudan nilai-nilai instrumen dan nilai-nilai praksis harus tetap mengandung jiwa yang semangat nilai dasarnya. Ideologi terbuka memiliki sifat-sifat yang saling bertentangan. Yang satu memberikan ketegasan mengenai sifat keterbukaan, sedangkan yang lain sifat yang membatasi keterbukaan. Baik, kita juga akan memasuki keterbukaan ideologi Pancasila didukung oleh beberapa hal, antara lain
langsung ke sub kedua, yaitu makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Istilah ideologi untuk pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis bernama Anthony Destus de Traich 1796 sebagai ilmu tentang Perancis tentang pemikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar ke arah masa depan. Ideologi adalah ilmu seperti biologi, psikologi, matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Ideologi juga sama seperti itu. Namun dalam perkembangannya, ideologi bergeser dari semacam ilmu menjadi suatu paham atau doktrin. Ideologi secara etimologis terdiri dari dua asal kata, yaitu idea dan logos. Idea memiliki arti gagasan, cita-cita, atau pandangan, dan diartikan juga sebagai cita-cita atau pandangan yang berdasarkan kepada ratio, sedangkan ideologi suatu bangsa adalah ideologi yang mendukung tercapainya tujuan nasional suatu bangsa. Ideologi bangsa Indonesia. Bangsa dan negara Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila memiliki arti cita-cita atau pandangan dalam mendukungnya tercapainya tujuan nasional Republik Indonesia. Setiap bangsa melanjutkan keberadaan salida nasi sok atulah. Ideologi bangsa Indonesia. Bangsa dan negara Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila memiliki arti cita-cita atau pandangan dalam mendukungnya tercapainya tujuan nasional negara Republik Indonesia. Setiap bangsa melanjutkan keberadaan serta eksistensinya selalu berusaha memelihara ideologinya agar bangsa itu tidak akan kehilangan ideologi yang dianutnya, berarti tidak kehilangan identitas nasionalnya. Demikian juga bangsa Indonesia yang mempertahankan Pancasila sebagai ideologinya. Jadi sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa pentingnya ideologi bagi suatu bangsa yaitu sebagai identitas atau ciri bangsa. Jadi ketika kita sudah menghilangkan ideologi Pancasila yang dianutnya, maka tidak ada lagi identitas bagi suatu bangsa ini. Gitu. Lanjut, demikian juga bangsa Indonesia mempertahankan Pancasila sebagai ideologinya. Penetapan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia itu pertama-tama berarti bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar moral kodrati. Oleh karena itu, kita harus tunduk padanya dan wajib membela serta melaksanakan baik dalam susunan maupun dalam kehidupannya. Setiap negara berbeda ideologinya dengan negara yang lain, dan ideologi harus dilaksanakan secara konsekuen, walaupun harus luas dan tidak fantastis. Walaupun luas bukan berarti kurang toleransi terhadap ideologi lain. Sikap tersebut akan mendatangkan bencana dalam kehidupan bangsa karena manusia merupakan alat ideologi akan bertindak sesuai ideologi yang dianutnya. Selain itu, ideologi juga merupakan sumber motivasi dan sumber semangat dalam kehidupan berbagai negara. Ideologi akan menjadi realistis apabila terjadi
orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat, bangsa, dan ideologinya. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antipasif, bahkan performatif. Dekam arti senantiasa mengadaptasi perubahan-perubahan yang sesuai dengan apresiasi bangsanya. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Istilah ideologi untuk pertama kali dicetuskan oleh filsuf Prancis yang bernama Antoine de Crayche 1796 sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar ke arah masa depan. Ideologi adalah ilmu seperti juga biologi, psikologi, matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, ideologi juga sama seperti itu. Namun dalam perkembangannya, ideologi bergeser dari semacam ilmu menjadi suatu paham atau doktrin. Ideologi secara etimologis terdiri atas dua asal kata, yaitu idea dan logos. Idea memiliki arti gagasan atau cita-cita, juga pandangan dan dapat diartikan cita-cita atau pandangan yang berdasarkan kepada intro, sedangkan ideologi suatu bangsa adalah ideologi yang mendukung tercapainya tujuan nasional suatu bangsa. Ideologi bangsa Indonesia, ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila memiliki arti cita-cita atau pandangan dalam mendukungnya tercapainya tujuan nasional negara Republik Indonesia. Setiap bangsa melanjutkan keberadaan serta eksistensinya selalu berusaha memelihara ideologinya, agar bangsa itu tidak akan kehilangan ideologi yang dianutnya, berarti tidak kehilangan identitas nasionalnya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa pentingnya ideologi Pancasila yaitu sebagai identitas bangsa. Nah, jadi ketika ideologi itu sudah tidak kita anut lagi, maka sudah tidak ada lagi identitas atau ciri suatu bangsa tersebut. Demikian juga bangsa Indonesia yang mempertahankan Pancasila sebagai ideologinya. Penetapan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia itu pertama-tama berarti bahwa negara Indonesia dibangun atas moral kodrati. Oleh karena itu, kita harus tunduk padanya dan wajib membela serta melaksanakannya, baik dalam susunan maupun dalam kehidupan. Setiap negara berbeda ideologinya dengan negara yang lain, dan ideologi harus dilaksanakan secara konsekuen, walaupun harus luwes dan tidak fantastis. Walaupun luwes bukan berarti kurang toleransi terhadap ideologi lain. Sikap tersebut akan mendatangkan bencana dalam kehidupan bangsa, karena manusia merupakan alat ideologi akan bertindak sesuai ideologi yang dianutnya. Selain itu, ideologi juga merupakan sumber motivasi dan sumber semangat dalam kehidupan berbagai bernegara. Ideologi akan menjadi realistis apabila terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat, bangsa, dan ideologinya. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipasif, bahkan reformatif, dalam arti senantiasa mengadaptasi perubahan-perubahan yang sesuai dengan aspirasi bangsanya.
Ideologi Pancasila memiliki berbagai aspek, baik berupa cita-cita, pemikiran, nilai-nilai, maupun norma yang baik, dapat direalisasikan dalam kehidupan praksis dan bersifat terbuka dengan memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealis, normatif, dan realistis. Yang pertama yaitu dinamis idealis. Artinya nilai-nilai dasar dari Pancasila memiliki sifat yang sistematis, juga rasional dan bersifat menyeluruh. Yang B, dimensi normatif merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang perlu dijabarkan ke dalam sistem norma sehingga tersirat dan tersurat dalam norma-norma kenegaraan. Yang ketiga yaitu dimensi realistis, adalah nilai-nilai Pancasila yang dimaksud di atas harus mampu memberikan pencerminan atas realitas yang hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara. Dalam rangka perkembangan ideologi, khususnya di Indonesia, ideologi berkembang sesuai dengan kepentingan dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia, di antaranya sebagai ideologi persatuan, ideologi pembangunan, dan ideologi terbuka. Ideologi persatuan sangat penting, artinya sejak lahirnya Negara Republik Indonesia sampai pada permulaan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia. Ideologi bertugas dan berfungsi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyat dan bangsa yang memiliki sikap kepribadian tersendiri tanpa ketergantungan kepada siapapun, serta mempertebal kebersamaan dalam kehidupan bangsa. Kondisi bangsa Indonesia yang kebinekaan serta keanekaragaman kehidupan dan bersifat majemuk, dalam arti memiliki sifat serba multi maupun multi budaya. Ideologi persatuan memiliki arti selain karena kemerdekaan yang kita raih melalui penggalangan kebersamaan nasib dan perjuangan. Masih diperlukan adanya semangat yang tinggi, sehingga semangat ideologi persatuan perlu ditengahkan dan ditampilkan, khususnya dalam rangka nation and the character building. Mengenai ideologi pembangunan, berarti pembangunan ikut dalam memberikan kepada pemerintahan Republik Indonesia kewenangan dalam mempersiapkan kebijakan dalam wujud cita-cita kehidupan bangsa melalui pembangunan nasional yang dilakukan dengan penyusunan kaidah-kaidah atau norma-norma penting dalam menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pancasila bukan menangani masalah-masalah percaturan politik atau ideologi persatuan, melainkan mampu pula membackup kehidupan dalam bidang pembangunan negara secara menyeluruh. Dan yang kedua ada dimensi normatif ya. Jadi dimensi normatif merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang perlu dijabarkan ke dalam sistem norma sehingga tersirat dan tersurat dalam norma-norma negara. Dan yang ketiga, dimensi realitis adalah nilai-nilai Pancasila yang dimaksud di atas harus mampu memberikan pencerminan atas realitas yang hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara. Dalam rangka perkembangan ideologi, khususnya di Indonesia, ideologi berkembang sesuai dengan kepentingan dan kondisi kehidupan bangsa Indonesia.
Di antaranya sebagai ideologi persatuan, ideologi pembangunan, dan ideologi terbuka. Ideologi persatuan sangat penting, artinya sejak lahirnya negara Republik Indonesia sampai pada permulaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Ideologi bertugas dan berfungsi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menjadi rakyat dan bangsa yang memiliki sikap kepribadian tersendiri tanpa ketergantungan kepada siapapun serta mempertebal kebersamaan dalam kehidupan bangsa. Kondisi bangsa Indonesia yang kebinekaan serta keanekaragaman kehidupan dan bersifat majemuk dalam arti memiliki sifat serba multi maupun multi budaya. Ideologi persatuan memiliki arti selain karena kemerdekaan yang kita raih melalui penggalangan kebersamaan nasib dan perjuangan, masih diperlukan adanya semangat yang tinggi sehingga semangat ideologi persatuan perlu ditengahkan dan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mini, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ideologi, tipe-tipe ideologi, dan jenis-jenis ideologi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu ideologi. Jadi, kata ideologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea, pengertian, kata, dan ilmu jadi. Ideologi berarti kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat, atau pengalaman-pengalaman. Jadi itu sepintas dari pengertian ideologi. Nah, dari ideologi tersebut ada tipe-tipe ideologi dan jenis-jenis ideologi. Saya akan membahas tentang tipe-tipe dari ideologi. Tipe-tipe ideologi ini ada dua. Yang pertama tipe ideologi terbuka, dan yang kedua ideologi tertutup. Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya bahwa mulai nilai-nilai dari cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Nilai itu sifatnya dasar secara garis besar sehingga tidak langsung operasional. Itu pengertian dari ideologi terbuka. Dan yang kedua adalah ideologi tertutup. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita saja yang diajukan dengan mutlak. Ideologi tertutup adalah ideologi yang tidak dapat menerima pandangan baru, bersifat kekal dan kaku sehingga statis, tidak berubah. Jadi ideologi tertutup ini ideologi yang kekeh, tidak dapat pengaruh dari orang lain. Itu ideologi tertutup. Nah, ciri-ciri dari ideologi terbuka dan ciri-ciri dari ideologi tertutup ini, yang pertama, ciri-ciri dari ideologi terbuka. Ideologi terbuka hanya memuat pokok-pokoknya saja.
bersifat dinamis dan reformatif, yaitu mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai aspirasi yang muncul. Keterbukaan dalam ideologi terbatas pada instrumennya, bukan pada nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir dari ciri-ciri ideologi terbuka adalah penerapannya tidak perlu dipaksakan. Nah, sedangkan ciri-ciri dari ideologi tertutup ini, yang pertama, pemerintahan cenderung totaliter. Yang kedua, ideologi tertutup bukan cita-cita yang selalu hidup dalam masyarakat, namun cita-cita dari sekelompok orang yang mendasari program pembaruan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, adanya ketaatan secara mutlak pada ideologi tersebut. Dan yang keempat, penerapan dalam masyarakat dilakukan secara paksaan. Dan yang kelima, ideologi ditempatkan sebagai suatu hal yang sakral dan penguat kekuasaan. Itu sebagian dari pengertian dari tipe-tipe ideologi. Tipe-tipe ideologi ini dibagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan tertutup, dan sudah dijelaskan. Dan akan melanjutkan ke jenis-jenis ideologi. Sering dengan berjalannya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pola pikir secara pandangan masyarakat terhadap kehidupan bangsa dan bernegara, terdapat berbagai ideologi. Adapun jenis-jenis ideologi itu sebagai berikut. Yang pertama, kapitalisme. Kedua, ideologi liberalisme. Ketiga, konservatisme. Dan yang keempat, sosialisme. Dan yang sosialisme ini dibagi menjadi beberapa. Ada anarkisme, komunisme, fasisme, stalinisme, dan meonisme. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang jenis-jenis dari ideologi tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang kapitalisme. Kapitalisme berasal dari kata kapital yang artinya modal. Kapitalisme merupakan suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melaksanakan usahanya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Kapitalisme memiliki anggapan bahwa modal merupakan satu-satunya unsur untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Modal yang dimaksud antara lain berupa uang, tanah, atau suatu bentuk kekayaan tertentu. Para pengikut kapitalis menganggap bahwa modal dapat menghasilkan lebih banyak kekayaan. Kapitalisme mulai muncul pertama kalinya di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Pada masa itu, dunia perekonomian di Eropa dalam masa perkembangan. Kondisi saat itu memperlihatkan bahwa sekelompok individu maupun sekelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu. Hal ini terutama tampak sekali di Prancis. Puncaknya terjadi revolusi Prancis pada tahun 1789. Itu sejarah dari munculnya kapitalisme. Masih banyak sejarah-sejarah dari kapitalisme, tapi saya sedikit saja menerangkan tentang sejarah kapitalisme. Dan yang kedua adalah jenis-jenis dari ideologi. Yang kedua adalah ideologi liberalisme. Perlu kita ketahui, liberalisme berasal dari kata liber yang artinya bebas. Dapat dikatakan liberalisme merupakan usaha perjuangan menuju kebebasan. Liberalisme merupakan sebuah paham kenegaraan
dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga. Pemerintah tidak boleh turut campur pada ideologi liberalisme ini. Seluruh pemerintahan tidak ikut campur dalam buku ini. Liberalisme dilatar belakangi oleh pemikiran John Locke. Ia beranggapan bahwa hak asasi manusia meliputi hak hidup, kemerdekaan, dan hak milik. Hak-hak tersebut tercakup dalam hak politik. Untuk melindungi hak-hak politik seseorang dibutuhkan sebuah tata negara yang adil dan saling mengawasi. Liberalisme menitik beratkan hak asasi yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Rousseau dalam bukunya Do Kontrak Sosial menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas. Pada dasar ini ditafsirkan tak ada pihak yang boleh mengambilnya, termasuk pengusaha, kecuali ada persetujuan dengan baik yang bersangkutan terhadap kaum pengawasan. Paham ini menurut kemerdekaan individu dalam bentuk kemerdekaan politik dan kemerdekaan ekonomi. Liberalisme juga menuntut adanya kemerdekaan agama. Itu latar belakang dari liberalisme. Adapun juga anggapan dari liberalisme bahwa manusia yang bersangkutanlah yang paling tahu kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia harus mendapatkan kebebasan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Liberalisme mengakui adanya produksi bebas, perdagangan bebas, dan hukum kodrat yang akan menyelenggarakan keselarasan dunia. Bagi liberalisme, kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab masyarakat. Adapun bentuk pemerintahan demokrasi yang lahir dari liberalisme dianggap lebih baik dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Adapun alasannya sebagai berikut. Yang pertama adalah anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. Dalam hal ini termasuk di dalamnya kebebasan berbicara, beragama, dan mengutarakan pendapat, berbebas pendapat. Masyarakat yang kedua, masyarakat dianggap bahagia bila setiap individu atau sebagian besar individu mencapai kebahagiaan. Yang ketiga, setiap orang tidak memiliki hak untuk menguasai orang lain. Bila ini terjadi, dianggap sebagai hak yang buruk. Untuk itu dibutuhkan campur tangan pemerintah sebagai penengah pencegah pelanggaran terhadap hak pribadi. Dan yang terakhir, pemerintah kedudukan untuk mengatur kehidupannya masyarakat secara terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, ciri-ciri liberalisme dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bertujuan untuk membebaskan individu untuk mengejar keuntungan pribadi. Yang kedua, bersifat individualitis, artinya mengutamakan kepentingan masing-masing individu. Jadi individu yang berindividu ini mengutamakan dirinya sendiri, mengunggulkan dirinya sendiri. Yang keempat, yang ketiga adalah kewenangan pemerintahan bersifat terbatas. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan individu. Jadi pemerintah juga tidak dapat ikut campur masalah individu kita sendiri. Yang keempat, terjaminnya hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Dan yang kelima, dalam hal perekonomian negara menciptakan persaingan bebas. Itu ciri-ciri dari liberalisme, kurang lebihnya segitu.
pembahasan berikutnya adalah konservatisme. Konservatisme merupakan suatu paham yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin conservare, artinya melestarikan, menjaga, memelihara. Konservatif adalah suatu usaha untuk melestarikan apa yang ada agar terpelihara keadaan pada suatu saat tertentu dan sedikit sekali perubahan di masa yang akan datang. Beberapa mendefinisikan tentang konservatisme. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menurut Samuel Prancis. Konservatisme menurut Samuel Prancis bertanya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaan yang dilambangkan, yang dilembagakan. Itu pendapat dari Samuel Prancis. Dan pendapat yang kedua adalah konservatisme menurut Roger Scruton adalah pelestarian ekologi sosial atau politik penundaan. Nah, kita akan mengetahui bagaimana sih awalnya konservatisme itu. Nah, awal mula konservatisme sebenarnya ideologi konservatisme ini timbul sebagai reaksi atas keberadaan paham liberalisme. Bagaimanapun juga liberalisme telah berusaha meruntuhkan keberadaan masyarakat feodal atau kaum bangsawan pemilik tanah yang mapan. Untuk mempertahankan diri, kaum feodal membuat ideologi tandingan. Konservatisme memandang liberalisme sebagai paham yang terlalu individualistis. Liberalisme memandang masyarakat terdiri atas individu atau golongan individu. Hal ini bertolak belakang dengan cara pandangan konservatisme yang menganggap masyarakat dan kelompok yang lain tidak sekedar penjumlahan unsur-unsur kebahagiaan yang lebih besar daripada yang dapat diciptakan anggota masyarakat secara individual. Konservatisme sangat menjunjung tinggi demokrasi. Itu awal mula adanya konservatisme. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak. Baik, kita akan lanjut ke secara garis besar. Konservatisme memiliki pandangan-pandangan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang terbaik. Yang kedua, agar dapat tercipta masyarakat yang ideal, dibutuhkan suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang mengikat. Peraturan kekuasaan yang tepat akan menjamin terwujudnya perlakuan yang sama terhadap setiap individu. Yang ketiga, penguasa harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, terutama dalam membantu pihak-pihak yang lemah. Program jaminan sosial bagi yang penghasilannya rendah akan membantu terciptanya kesejahteraan suatu negara. Itu sekilas pembahasan dari konservatisme. Dan yang terakhir dari jenis-jenis ideologi ini, sosialisme. Sosialisme mulai digunakan sejak awal abad ke-19 pada tahun 1827. Istilah ini awalnya digunakan untuk menyebut pengikut Robert Owen 1771 sampai 1858 di Inggris. Istilah ini juga mengacu pada pengikut Saint Simon dari tahun 1760 sampai 1825 di Prancis bersama Fourier 1772 sampai 1832 dan Prancis.
dari Prancis. Robert Owen dan Saint-Simon membuat rumusan sebuah pemikiran mengenal sosialisme. Sosialisme ini lahir sebagai akibat perkembangan kapitalisme. Jadi adanya sosialisme itu karena adanya kapitalisme. Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kebersamaan sebagai tujuan hidup manusia dan mengutamakan segala aspek kehidupan bersama manusia. Untuk kepentingan bersama harus disampingkan. Negara harus selalu campur tangan dalam segala kehidupan demi tercapainya tujuan negara. Adapun tujuan negara adalah memberikan sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat. Kesengsaraan kaum buruh akibat penindasan kaum kapitalis menimbulkan pemikiran para cendekiawan untuk mengusahakan perbaikan nasib. Adapun ciri-ciri khas sosialisme, yang pertama adalah hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Ciri-ciri yang kedua adalah mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Yang ketiga, berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan nasib buruh dengan luas secara bertahap. Dan yang terakhir, negara diperlukan selama-lamanya. Itu ciri-ciri dari sosialisme. Nah, sejak abad ke-19 sosialisme berkembang ke banyak paham-paham yang berbeda, seperti anarkisme, komunisme, fasisme, leanisme, stalinisme, dan maoisme. Nah, kalian juga pasti belum tahu tentang anarkisme, komunisme, fasisme, dan lain-lainnya. Saya akan menjelaskan kembali tentang anarkisme, komunisme, dan lain-lainnya. Baik, saya akan melanjutkan kembali dari pengertian anarkisme. Jadi anarkisme ini, istilah anarkisme berasal dari kata dasar anarki dan isme yang berarti paham, ajaran, atau ideologi. Kata anarki merupakan serapan dari kata anarki bahasa Inggris dan anarki bahasa Belanda, Jerman, dan Prancis. Dalam bahasa Yunani, arkos, archia berarti pemerintahan atau kekuasaan. Bentuk A yang berarti tidak, tanpa, atau nihil, ditambah sisipan N jika diletakkan pada kata archina menjadi kata anarki yang artinya tanpa pemerintahan. Jadi anarkisme ini analah tanpa, menurut bahasa tanpa pemerintahan, itu anarkisme. Dan yang kedua adalah komunisme. Komunisme merupakan sebuah ideologi dunia yang muncul sebagai reaksi dari kapitalisme. Paham komunisme mendasarkan pada marxisme dan leanisme, dan begitu komunisme adalah marxisme leanisme karena pencetus marxisme menganggap negara sebagai susunan golongan masyarakat yang dibentuk untuk menindas golongan lain, pemilik modal, menindas kaum buruh. Itu pengertian singkat dari komunisme. Dan selanjutnya adalah fasisme. Istilah fasisme berasal dari bahasa Italia fasciscio dan bahasa Latin kata
Faskis artinya serikat, tangkai-tangkai kayu, dan kapak di tengahnya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, ikatan kayu ini dipersembahkan di depan pejabat tinggi, dan kata lain fascis menjadi simbol kekuasaan pejabat pemerintah. Fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengutamakan kekuasaan secara menyeluruh tanpa adanya demokrasi. Paham ini menomorsatukan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Itu pengertian dari fasisme negara. Dan yang keempat adalah Leninisme. Leninisme berasal dari kata Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, atau yang lebih dikenal dengan nama Lenin. Lenin ini adalah murid Karl Marx. Ia adalah orang pertama yang menerapkan ideologi Marx dalam kehidupan. Pada akhir abad ke-19, paham ini bawah Lenin dengan memainkan peran dan daya tarik pada kelompok intelektual di Rusia. Berikut usahanya Lenin berhasil mendirikan Partai Buruh. Dan selanjutnya adalah Stalinisme. Stalinisme ini berasal dari nama Joseph Stalin. Pada tahun 1979 sampai 1953. Ia adalah tokoh sosialis Soviet yang menguasai negara pada tahun 1903-an. Menurut Stalin, sosialisme harus ada di suatu negara, yaitu Soviet. Bagi Stalin, Soviet harus menjadi bandeng sosialisme yang merupakan model penggunaan sosialisme yang akan melengkapi kaum sosialis di seluruh dunia. Dan yang terakhir, Maoisme. Maoisme ini berasal dari nama Mao Zedong. Ia adalah pemimpin Partai Komunis Cina, PKC. Partai ini didirikan oleh para profesor dari Universitas Peking pada tahun 1921. Maoisme merupakan ideologi komunis di Tiongkok, berbeda dengan komunis di negara-negara lain. Maoisme ini lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Mengapa demikian? Karena kondisi di Tiongkok menempatkan kaum buruh sebagai bagian yang tak terpisah dari kapitalisme. Mao Zedong atau Maoisme ini membentuk tentara petani dan menjalankan hal-hal berikut. Yang pertama, pendistribusian eksploitasi petani oleh tuan tanah dan para lintah darat. Selanjutnya, melambagakan pajak dan program kesejahteraan, membangun pabrik-pabrik, dan yang terakhir adalah memperkuat organisasi politik dan militer komunis. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari ideologi, tipe-tipe ideologi, jenis-jenis ideologi, dan lanjutannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang tepat, mohon dibenarkan. Sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya juga di sini masih belajar. Saya Aldini mundur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama,
Dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Terus salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakti Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, semoga diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati dosen pengampu Pancasila, yaitu Pak Profesor Bambang, semoga diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan-rekan saya sekalian, semoga diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu dan semoga diistiqomahkan dalam menuntut ilmu. Di sini saya akan membahas ideologi. Nah, kita masuk ke tahap awal, yaitu pengertian dari ideologi. Nah, pengertian dari ideologi, kata ideologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aide atau aide. Nah, pengertian kata dan ilmu, jadi ideologi berarti kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat atau pengalaman-pengalaman. Nah, istilah ideologi dicetuskan oleh Antoine Descartes pada tahun 1754 sampai 1836. Seorang ahli filsafat Prancis. Menurutnya ideologi merupakan cabang filsafat Prancis yang disebut Saint d'Ides, tentang ide, pada tahun 1796. Ia mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan. Nah, dengan begitu, pada awal kemunculannya, ideologi berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan, dan buah pikiran. Nah, dalam perkembangannya, ideologi didefinisikan yaitu ada beberapa pendapat atau definisi. Yang pertama yaitu menurut Descartes, Machiavelli, Thomas Hobbes, Francis Bacon, dan lain-lain. Nah, yang pertama, ideologi menurut Descartes. Ideologi menurut Descartes yaitu ideologi adalah inti dari semua pikiran manusia. Terus menurut Machiavelli, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Terus menurut Thomas Hobbes, ideologi adalah seluruh cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Nah, yang keempat, menurut Francis Bacon, ideologi adalah paduan atau gabungan pemikiran mendasar dari konsep hidup. Terus menurut Karl Marx, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Terus ada lagi menurut Napoleon. Menurut Napoleon, ideologi adalah keseluruhan pemikiran politik dari musuh-musuhnya. Itu menurut Napoleon. Terus ada lagi menurut Dr. Hafid Saleh. Nah, menurut Dr. Hafid Saleh, ideologi adalah suatu pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi rasional yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus mempunyai metode yang meliputi metode untuk menjabarkan ide dan jalan keluarnya. Nah, metode mempertahankannya dan metode menyebarkannya ke seluruh dunia. Itu menurut Dr. Hafid Saleh. Selanjutnya ada lagi menurut The American Heritage and Dictionary of the English Language, 4th edition.
Nah, menurut The American Heritage and Dictionary of the English Language 4th edition, ideologi adalah sekumpulan ide yang mencerminkan kebutuhan-kebutuhan, harapan, dan tujuan sosial dari individu, kelompok, golongan, dan budaya. Nah, ideologi adalah sekumpulan ajaran atau kepercayaan yang membentuk dasar-dasar politik, ekonomi, dan sistem-sistem lain. Itu menurut The American Heritage dan Dictionary of the English Language 4th edition. Terus ada lagi menurut Random House Unabridged Dictionary. Nah, menurut Random House Unabridged Dictionary, ideologi adalah sekumpulan ajaran, cerita, suatu bangsa, kepercayaan, dan lain-lain yang menuntut individu, gerakan sosial, institusi, golongan, atau kelompok yang besar. Itu menurut Random House. Terus ada lagi menurut Profesor Lowenstein. Ya, menurut Profesor Lowenstein, ideologi adalah suatu penyelarasan dan penggabungan pola pikiran dan kepercayaan atau pemikiran bertukar menjadi kepercayaan. Nah, penerangan sikap manusia tentang hidup dan kehadirannya dalam masyarakat dan mengusulkan suatu kepemimpinan dan menyeimbangkan berdasarkan pemikiran dan kepercayaan itu ideologi menurut Profesor Lowenstein. Selanjutnya ada menurut Sasta Prateja. Menurut Sasta Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Nah, ideologi, menurut Sastra Praja, ideologi adalah ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai soal-soal cita politik. Atau bisa disebut dengan doktrin atau ajaran nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu menurut Sastra Prateja. Terus ada lagi menurut Franz Magnus Suseno. Nah, menurut Franz Magnus Suseno, ideologi merupakan segala kelompok cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman. Nah, sebagai pedoman apa? Sebagai pedoman normatif. Nah, dalam arti sempit, ideologi merupakan gagasan atau teori menyeluruh tentang makna hidup dan bertindak. Itu menurut Franz Magnus Suseno. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menurut White. Karena menurut White, ideologi adalah soal cita-cita politik atau ajaran dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Di mana dikutip oleh Kaelen mengemukakan bahwa ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang memiliki sebagai mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2.
mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya. Dan diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Itu yang dikutip oleh Kailan. Berdasarkan uraian tadi, ideologi dapat disimpulkan: 1. Nilai yang menentukan seluruh hidup manusia. 2. Yaitu gagasan yang diatur dengan baik tentang manusia dan kehidupannya. 3. Kesepakatan bersama yang memuat nilai dasar masyarakat dalam suatu negara. Terus 4. Pembangkit kesadaran masyarakat akan kemerdekaan dalam melawan penjajah. Terus yang kelima yaitu gabungan antara pandangan hidup yang merupakan nilai-nilai dari suatu bangsa serta dasar negara yang memiliki nilai-nilai filsafah yang menjadi pedoman hidup untuk negara. Itu sebagian dari uraian tentang definisi atau menurut orang-orang di sini. Nah, sejauh ini saya telah menerangkan. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa ideologi perlu dimiliki oleh setiap negara? Nah, karena ideologi digunakan negara sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Nah, ideologi juga mampu membantu suatu negara dalam bernegara. Selain itu, ideologi juga berguna sebagai bekal dan jalan suatu negara untuk menemukan identitasnya. Dan ideologi merupakan sebuah kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong negara untuk menjalankan kegiatannya dan mencapai tujuan negara. Sekarang kita beralih ke pakar politik Indonesia. Pengertian ideologi dibagi dua bagian. Pertama yaitu ideologi secara fungsional, yang kedua yaitu ideologi secara struktural. Nah, yang pertama yaitu secara fungsional. Ideologi secara fungsional yaitu seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Nah, ideologi secara fungsional juga ini digolongkan menjadi dua tipe. Nah, yang pertama yaitu ideologi yang doktriner, tipe doktriner, dan yang kedua yaitu ideologi yang pragmatis. Nah, ajaran ideologi yang doktriner dirumuskan secara sistematis dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah. Sebagai contohnya adalah komunisme. Sedangkan ideologi yang pragmatis yaitu ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut. Tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, namun dirumuskan secara umum, hanya prinsip-prinsipnya, dan ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik. Nah, pelaksanaan ideologi yang pragmatis tidak diawasi oleh aparat partai
atau aparat pemerintah, melainkan dengan pengaturan pelembagaan internationalism. Contohnya yaitu individualisme atau liberalisme. Sedangkan pengertian ideologi yang kedua adalah ideologi secara struktural. Nah, ideologi secara struktural yaitu suatu sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Itu ideologi secara struktural. Nah, itu ideologi secara fungsional dan struktural. Selanjutnya yaitu makna ideologi dari berbagai sudut pandang para ahli dan aplikasinya di Indonesia. Nah, saya akan membahas ideologi dan aplikasinya di Indonesia. Nah, dari beberapa pengertian ideologi di atas, yaitu ini nih, masing-masing memiliki pendapat yang berbeda dalam konteks Indonesia. Ya, dari beberapa pengertian ideologi yang tadi saya disebutkan, masing-masing memiliki pendapat yang berbeda dalam konteks Indonesia. Nah, Pancasila dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai ideologi diyakini sebagai ideologi yang tepat untuk diterapkan seperti yang dikatakan oleh Presiden Indonesia pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh berkembang di Indonesia. Itu menurut Insinyur Soekarno. Nah, Pancasila dinilai oleh beberapa pakar memiliki kelebihan banding dengan ideologi lainnya. Nah, menurut Alfian dalam Subandi Al-Marsudi menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi berlaku untuk menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan aktivitas di segala bidang. Oleh karena itu, sikapnya harus terbuka, luas, dan fleksibel, tidak tertutup atau kaku, sehingga tidak ketinggalan zaman. Namun, fenomena saat ini Pancasila tidak menjadi ideologi warga negara Indonesia yang sebenarnya. Itu menurut Frans Hendra Winarta, anggota Komisi Hukum Nasional. Dalam surat kabar suara pembaruan menyatakan bahwa bangsa Indonesia sekarang tidak lagi merasakan pentingnya Pancasila sebagai perekat bangsa yang telah melewati berbagai krisis sejak kemerdekaan sampai sekarang. Hal ini disebabkan pengaruh gaya hidup dan jalan hidup, yaitu way of life, yang kapitalistik, hedonistik, dan konsumeristik, dan materialistik. Nah, sudut pandang masyarakat saat ini berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang kesuksesan dilihat dari materi, bukan dari jalan hidup yang jujur, berbudaya, bermoral, dan pencapaian ilmu atau kehormatan. Mereka menilai gaya hidup dengan moralitas tinggi telah hilang dan diganti oleh gaya hidup materialistis yang hedonis dan individualis. Hal ini bertentangan dengan konstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang mengutamakan kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan gotong royong. Adanya undang-undang atau UU
yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah salah satu bukti ideologi Pancasila sudah tidak diindahkan lagi menurut mantan Bupati Bantul yaitu Idham Samawi dalam sosialisasi 4 pilar bangsa kepada mahasiswa dan masyarakat. Kepada mahasiswa dan masyarakat umum di Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan Bantul, menyatakan bahwa banyak undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu Undang-Undang Perbankan adalah salah satu undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila karena dalam regulasi sangat memudahkan pemilik modal asing mendapatkan fasilitas modal, sedangkan rakyat kecil yang tidak mempunyai aset sangat kesulitan untuk mendapatkannya. Selain itu ada pula undang-undang di bidang energi yang tak memihak rakyat, sehingga mengakibatkan Indonesia tak punya kedaulatan energi. Akibatnya lebih dari 70% energi di negara ini justru dikuasai oleh asing. Dengan fakta yang ada saat ini, ideologi Indonesia bisa dikatakan abu-abu. Dalam pengertian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak menjadi acuan dalam berbagai aspek, baik itu aspek kehidupan, bahkan baik kehidupan atau aspek-aspek lainnya. Bahkan regulasi UU yang dibuat tidak lagi mengindahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ideologi yang dipakai Indonesia saat ini hanya sebatas alat pelindung penguasa, seperti yang dikatakan Machiavelli, yaitu ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, dan ideologi secara struktural teori milik Prambanan Bakti, yaitu suatu sistem pembenaran seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Itu pengertian dan definisi secara fungsional, secara struktural, baru pengertian. Sekarang kita masuk ke sifat ideologi. Nah, yang mana sifat ideologi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada ideologi secara dimensi fleksibilitas, kedua yaitu ideologi dimensi realitas, dan yang ketiga yaitu sifat ideologi dimensi idealisme. Yang pertama yaitu ideologi dimensi fleksibilitas. Sifat ideologi dimensi fleksibilitas. Ideologi itu, menurut dimensi fleksibilitas, ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis, demokratis. Nah, Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Selanjutnya yaitu yang kedua, dimensi realitas. Dimensi realitas yaitu nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Nah, Pancasila mengandung sifat dimensi dan Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dimensi idealisme. Nah, dimensi idealisme
yaitu ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini, tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kalau kesalahan datangnya dari saya, kalau kebenaran datangnya dari Allah. Ungzur mangkila wala tanzur manggola. Lihatlah apa yang diucapkannya, jangan lihat siapa yang mengucapkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.